Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Pak Rizky akan menemani kalian untuk belajar melalui video pembelajarannya Pak Rizky ya. Sekarang kita masuk ke sub materi yang baru, yaitu tentang luas segitiga dengan konsep trigonometri. Ya, untuk sub bahasan kali ini yang akan Pak Rizky bahas itu adalah yang pertama mengenai konsep luas segitiga, dan yang kedua menentukan luas segitiga. Untuk video ini Pak Rizky akan jelaskan terlebih dahulu untuk konsep luas segitiganya. Kemudian untuk video selanjutnya nanti Pak Rizky akan berikan contoh soal tentang menentukan luas segitiga dengan konsep trigonometri. Oke, langsung aja, let's go. Oke, sekarang bisa kalian perhatikan di papan tulis. Pak Rizky contohkan, misalnya Pak Rizky punyai suatu segitiga ABC dengan masing-masing panjang sisinya A, B, dan C. Untuk luas segitiga berdasarkan konsep trigonometri, sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang aturan sinus, kita bisa melihat dari sudut pandang dari berbagai macam sudut ya. Pak Rizky di sini ambil untuk sudut pandang di sudut A ya. Dari sudut A ya, yang kalian perhatikan di sini, dari sudut A kita tarik garis melalui titik A, kemudian berpotongan tegak lurus melalui garis BC ya, yang garis merah ini Pak Rizky gambarkan seret ya, kemudian tegak lurus terhadap garis BC pada berpotongannya di titik D ya, sehingga garis AD ini merupakan garis tinggi dari alasnya ya kan. Hubungan segitiga kan, kalau luas segitiga biasa kan setengah kali alas kali tinggi, kan harus ada garis tinggi dan alas ya. Jadi ini alasnya BC, tingginya adalah AD ya. Perbedaan antara luas segitiga yang biasa kita kenal setengah kali alas kali tinggi, untuk luas dengan konsep trigonometri kita asumsikan bahwa kita tidak tahu sama sekali garis tingginya itu panjangnya berapa ya. Sekali lagi, untuk bahasan ini konsep trigonometri ini kita akan asumsikan bahwa bagaimana caranya kita mengetahui luas segitiga tanpa diketahui tingginya. Ini konsepnya dulu saja ya. Sekarang kalian perhatikan dengan seksama. Oke ya, sebelum itu kita tulis dulu saja untuk rumus yang seperti biasa. Rumus yang seperti biasa yaitu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita melihat pada garis alasnya adalah BC, tingginya adalah AD, sehingga bisa Pak Rizky tuliskan untuk luas segitiganya yaitu adalah L, di sini aja wis ya. L sama dengan setengah dikali alasnya Pak Rizky lihat ya, garis BC ini panjangnya adalah A, Pak Rizky tuliskan dengan A, alas dikali dengan garis tingginya adalah T. Oke ya, sekarang kita anggap misalnya yang diketahui adalah misalnya di sini sudut C nya Pak Rizky namakan theta. Di sini Pak Rizky tuliskan theta, besar sudut C adalah theta. Oke, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu nilai sinus C atau sinus tetanya ya. Jadi untuk sinus tetanya, karena untuk tetanya bisa kita perhatikan di sini segitiga ACD ya, segitiga ACD di sini. Kalau sinus artinya kan dia adalah sisi tegak per sisi miring ya toh. Nah, jadi bisa Pak Rizky tuliskan bahwa untuk sinusnya yaitu adalah Pak Rizky tuliskan di sini, sebentar tak ganti dengan spidol hitam ya. Berarti sinus
theta atau sinus C saja lah, sinus C berarti dia sama dengan sisi depannya adalah T per sisi miringnya yaitu adalah B. Oke. Nah, berarti dari persamaan ini bisa kita buat persamaan yang ekuivalen, sehingga bisa Pak Rizky tuliskan bahwa sinus C dikali dengan panjangnya garis B sama dengan T. Ya. Efeknya apa? Coba kalian perhatikan di persamaan ini ya, bahwa T sama dengan sinus C dikali dengan panjang B. Artinya apa? T bisa kita gantikan dengan sinus C dikali B. Akibatnya rumusnya bisa berubah. Bisa kita ganti dengan L sama dengan setengah kita kalikan dengan sisi A, T kita gantikan dengan B kalikan sin C. Berarti bisa Pak Rizky ganti dengan B dikalikan dengan sinus C. Oke. Ya, jadi kalau bisa kalian perhatikan di sini, luas segitiganya itu sebenarnya apa sih? Ya, kalau kita melihat pada sinus C, ya sinus C atau sudut C, berarti luas sudutnya adalah setengah kali sudut yang garis yang mengapit sudut C, yaitu adalah panjangnya A dan B dikalikan dengan sudut yang diapit tadi sinusnya, yaitu adalah sinus C. Oke, seandainya kalau kalian masih belum paham ya, sekarang Pak Rizky ambil misalnya di sini ya, misalnya di sini Pak Rizky ambil sudutnya yang Pak Rizky ambil yaitu adalah di sudut B. Pak Rizky misalkan ini diketahui, misalnya besarnya adalah beta. Oke, perhatikan dengan baik ya. Oke, pada sudut B, perhatikan kita akan menghitung nilai sinus beta atau sinus pada sudut B. Kalian perhatikan segitiga siku-siku ABD. Ingat, sinus itu kan artinya adalah sisi depan per sisi miring, tapi terhadap sudut B ya. Berarti bisa kita tuliskan Pak Rizky ganti dulu spidolnya dengan hitam. Artinya Pak Rizky tuliskan sinus sudut B sama dengan sisi tegaknya yaitu adalah T per sisi miringnya yaitu adalah panjangnya adalah C. Maka persamaan ini akan ekuivalen, atau bisa Pak Rizky bentuk persamaan yang lain. Pak Rizky pindahkan untuk nilai C-nya ke sebelah kiri. Maka bisa Pak Rizky tulis, maka di sini menjadi sinus sudut B kita kalikan dengan C sama dengan T ya. Jadi rumusnya bisa ganti lagi ya. Jadi untuk T bisa kita ganti dengan sinus B dikalikan dengan C ya. Maka dari itu untuk yang luas kedua bisa kita ganti juga, yaitu adalah L sama dengan setengah dikalikan dengan A. Karena tingginya kita gantikan dengan sinus B kali C, maka bisa kita tulis menjadi A dikali C dikalikan dengan sinus B. Nah, coba kalian perhatikan luas yang bentuk yang kedua ini, karena kita menggunakan sudut B sebagai acuannya, maka luasnya adalah sisi yang mengapit dari sudut B, yaitu adalah panjangnya A dan C dikalikan dengan setengah dikalikan dengan sinus dari sudut yang dimaksud tadi ya. Jadi luasnya sebenarnya ada 3 macam ya. Di sini Pak Rizky tuliskan dulu supaya pemahamannya kalian bisa mengerti. Jadi untuk luasnya, misalnya yang diketahui yaitu adalah kedua sisi dan salah satu sudut yang diapit, maka kalian tidak perlu mencari panjang garis tingginya. Kalian tinggal menggunakan rumus ini, bahwa kalau ada suatu sudut
dan diketahui sisi yang mengapit. Untuk menemukan luasnya berarti luas sama dengan setengah kali panjang sisi yang mengapit. Kalau Pak Rizky ambil di sudut C ini, berarti panjang sisi A dan B karena mengapit sudut C dikalikan dengan sinus C, ya. Selanjutnya akan Pak Rizky tuliskan 3 macam rumus untuk luas sinusnya. Oke. Ini adalah ketiga rumus berdasarkan sudut pandang dari sudut masing-masing, ya. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Pak Rizky jelaskan secara pelan-pelan dulu, ya. Perhatikan. Misalnya ini mending Pak Rizky hapus dulu aja, ya. Tunggu dulu sebentar. Pak Rizky hapus dulu. Misalnya kita nggak tahu apa-apa, ya. Sebentar, ini Pak Rizky hapus dulu. Oke, ya. Misalnya seandainya yang diketahui yaitu adalah sudut A, ya. Kalau sudut A yang diketahui dan yang diketahui adalah sisi yang mengapit BC, maka kita gunakan rumus yang ketiga. Karena apa? Sudut A diapit oleh B dan C, ya. Kemudian kalau seandainya yang diketahui adalah sudut B dan sisi yang mengapit yaitu adalah AC, maka kita gunakan yang kedua. Tergantung situasi dan kondisi, ya. Begitu juga untuk yang sudut C. Kalau yang diketahui adalah sudut C dan kedua sisi yang mengapit AB, maka kita gunakan rumus yang pertama. Intinya kalau yang diketahui adalah suatu sudut segitiga dan sisi yang mengapit, kalian bisa menentukan luas segitiganya menggunakan aturan luas segitiga trigonometri, bahwa setengah dikalikan dengan sisi yang mengapit dikalikan dengan sinus sudut yang diapit, ya. Itu saja dari Pak Rizky. Untuk video selanjutnya akan Pak Rizky bahas mengenai soal-soal yang menentukan luas segitiga. Oke, terima kasih. See you. Bye.